Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, musibah datang, cara Allah menegurku. Tadi sudah dijawab oleh guru-guru kita. Nah, kita masih ada segmen tanya jawab, kami persilakan. Ada Ibu Ratna yang akan dijawab oleh Habib Muhammad Syihab. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratna Hasanah. Saya dari Majelis Taklim Al-Barokah, Kelurahan Durenjaya, RW 01. Habib, kami ingin bertanya, ketika ujian atau musibah itu, apakah teguran atau bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Dan bagaimana kita membedakan itu teguran atau musibah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada di dalam kitab Tanqihul Qaul hadis. Ada diceritakan ada satu orang miskin, rajin beribadah. Dia miskin, rajin beribadah. Tapi dia minta tambahan rezeki, enggak ditambah sama Allah. Tadi seperti apa yang disampaikan guru kita Ustaz Adhari. Ini dalam kitab Tanqihul Qaul. Ada orang kaya, rajin maksiat, semua maksiat dia kerjain. Tapi enggak pakai minta, kaya. Permasalahan yang pertama, malaikat naik kepada Allah. Sebenarnya Allah enggak butuh malaikat naik, enggak butuh laporan malaikat. Allah sudah tahu apa yang mau disampaikan malaikat, tapi ada alur cerita hadis supaya kita yang doif ini faham. Allah Maha tahu. Jadi ketika yang miskin ini, malaikat naik, ya Rabb, Abdukal fakir, ini hambamu yang fakir, yang miskin berdoa minta tambahan harta. Lihat nih hikmahnya. Kata Allah, jangan kau kabulkan doanya. Kenapa? Kata Allah nih, aku masih senang dengar suara tangisannya. Ketika berdoa itu senang Allah. Jadi kalau Allah belum kabulkan kita punya hajat, jangan suudzon. Ini namanya ujian. Dia sudah baik, berdoa, bertakwa, tapi doanya belum diijabah. Ternyata baiknya Allah masih senang dengar doanya. Ketika bangun tahajud senang kata Allah. Karena Allah tahu kalau dikasih belum tentu bangun malam lagi. Ya Bu. Saya cuma kelihatan ibu-ibu, bapak-bapak jauh. Ya. Terus yang kedua, yang kaya rajin maksiat. Ketika berdoa, malaikat naik, ini Abdukal Ghani, hambamu yang kaya, minta doa. Kata Allah, kasih. Sebelum dia ngomong, kasih. Aku enak dengar suaranya. Lihat. Karena Allah gak suka, dikasih. Tapi wama lahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan satu jengkal harta pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ujian yang tadi bala istidraj. Paham Ibu? Jadi selama kita tahu kita kan nggak mungkin kita tuh merasa diri kita baik tuh nggak mungkin. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau mengatakan man qala ana khair fahuwa fajir. Orang kalau ngaku-ngaku dirinya baik, ternyata dia tuh bukan orang baik. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardu. Jadi kata Sayyidina Umar, man qala anna fil jannah wa huwa finnar. Aman sekarang banyak. Saya ahli syurga. Wa huwa finnar kata Sayyidina Umar. Orang yang ngaku-ngaku ahli syurga. Kenapa? Tidak sesuai dengan perbuatannya. Laisa wasfuka min wasfil muhibbin. Apa yang kau cintai enggak cinta sama syurga, tapi tidak sesuai amamu dengan syurga. Jadi kalau kita pokoknya ya standar lah. Alhamdulillah sudah sholat, baik, akhlak, sudah banyak sedekah. Kok masih diuji? Tandanya Allah sayang sama kita. Kenapa? Allah masih senang dengar doa kita. Rengekan kita tuh Allah masih senang. Tapi kalau kita sudah, saya jarang sholat, tapi alhamdulillah, pakai alhamdulillah lagi, ya, alhamdulillah rizki saya bertambah terus. Nah itu istidraj, itu bala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang suatu saat mungkin dia nggak dapat balasan di dunia, tapi dia akan mendapatkan balasan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala.
Intinya Bapak Ibu yang hadir dan di rumah, apa sih yang harus kita lakukan? Sudah, kita ini istiqomah saja, tawakal kepada Allah. Apa yang kita minta, kita minta. Belum diijabah, katakan alhamdulillah. Nah, ketika kita merasa dosa, tetap cepat-cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala terima kita punya taubat. Sebab gini, doa ulama kita tuh hebat. Maghfiratuka ausa min dzunubina. Maghfiratuka ausa, ya Allah, ampunanmu ini lebih berat, lebih besar daripada dosa kami. Dosa kita banyak, tapi sebenarnya ampunan Allah itu lebih banyak lagi. Jadi jangan pernah khawatir dengan apa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan sama kita. Tapi juga kita nggak boleh suudzon. Ketika kampung sebelah dapat bala, rasain itu dia memang, itu negara non Islam, begini begitu zaman sekarang. Nggak perlu seperti itu. Makanya ada sunnah sujud syukur. Orang ada minuman keras, orang minum nih, kita boleh sujud syukur. Kenapa? Alhamdulillah saya nggak minum, sujud syukur. Orang dapat bala yang besar, kita sujud syukur. Bukan berarti syukurin lo, bukan. Artinya sujud syukur, Allah hindarkan kita dari bala tersebut. Jadi Masya Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita semua ada alur cerita yang apa yang harus kita jalani ibu-ibu nih semuanya nih Bu. Bu, kita jalani dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, kita makin takwa kepada Allah. Ingat, sholat jangan tinggalkan, berpuasa nanti bulan Ramadan, orang masuk surga itu gampang, menyembah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Sembah kepada Allah, jangan pernah memusyrikkan apapun, mau apapun yang diujikan oleh Allah. Misalnya suaminya meninggal, atau istrinya yang meninggal, atau suaminya, jangan dah. Baik, Masya Allah, terima kasih Habibana. Jadi tinggal kita pilih saja nih Habib ya. Betul. Kita mau dienekin sama Allah dengan istidroj, atau justru dirindukan sama Allah dengan Allah masih rindu dengan rengekan-rengekan dan tangisan kita dan doa-doa kita. Masya Allah. Habibana, terima kasih atas jawabannya. Boleh duduk kembali. Tapi ini merupakan apa juga berlaku seperti apa yang saya kurang lupa, mungkin bisa dikoreksi. Ada quotes yang masaibu qaumin indahu fawaidu. Jadi ketika ada musibah seseorang itu faidah atau hikmah bagi kita semua. Sehingga tadi yang ada fawaidnya, Masya Allah.